Hingga saat ini, sejarah telah membuktikan bahwa Soekarno adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang mempunyai pemikiran orisinil dan matang tentang bangsa dan negara yang dipimpinnya. Soekarno selain terkenal karena pidato yang berapi-api, itu juga telah dikenal mempunyai mata pena yang tajam, membedah segala permasalahan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Sejak masih belajar di Hogere Berger School atau HBS di Surabaya, Soekarno muda telah dikenal gemar menuangkan pikirannya dalam suatu tulisan. Kebiasaan menulis ini terus berkembang hingga Soekarno menjadi mahasiswa Teknik Hughes School atau THS di Bandung. Menjadi aktivis Partai Nasional Indonesia PNI, lalu kemudian menjadi aktivis Partindo. Sampai di tanah pembuangan sekalipun, di Endeh dan Bengkulen, Soekarno tidak pernah berhenti menuangkan pemikirannya dalam tulisan. Buku di bawah bendera revolusi berisi pemikiran dan pidato sang proklamator, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Buku yang merupakan edisi pertama cetakan tahun 1964 ini menghimpun tulisan-tulisan Bung Karno dalam masa revolusi menuju Indonesia merdeka. Dalam tulisannya berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, terlihat 3 konsep yang mewarnai gaya kepemimpinannya sebelum akhirnya lengser setelah peristiwa Gestapo. Dengan nasionalisme, Bung Karno mencoba membangkitkan kebanggaan akan sebuah bangsa yang besar dengan cita-cita yang tinggi. Islamisme ditandai dengan kesadaran menggali Islam yang sebenarnya. Sedangkan Marxisme dipandang sebagai energi yang mampu melawan kapitalisme yang menjadi motor kolonialisme saat itu. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 sejarah kelas 10-2 berkesempatan untuk membahas salah satu bab dari buku di bawah bendera revolusi, yakni Kongres Kaum Ibu. 3 tahun yang lalu, perjalanan pergerakan perempuan Indonesia mengerucut Oke, kita masuk ke bagian pertama yang terdapat dalam aspek utama dalam interpretasi pada buku di bawah bendera revolusi dengan tema Kongres Kaum Ibu. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang Kongres Kaum Ibu diadakan pada masa pergerakan nasionalisme Indonesia. Ketika berbagai kelompok masyarakat mulai mengorganisasi diri untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Perempuan yang sebelumnya seringkali diabaikan dalam perjuangan politik, namun menunjukkan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam proses kemerdekaan. Buku di bawah bendera revolusi menjelaskan bahwa pergerakan ini merupakan refleksi dari semangat nasionalisme yang lebih inklusif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aspek yang kedua, yaitu tujuan Kongres Kaum Ibu memberdayakan perempuan. Salah satu tujuan utama dari Kongres Kaum Ibu adalah memberdayakan perempuan dan memberikan mereka platform untuk berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Kongres ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting perempuan dalam masyarakat dan politik, serta untuk mengintegrasikan mereka ke dalam berbagai aspek perjuangan kemerdekaan. Selain itu, dalam kongres ini juga dibahas berbagai isu penting seperti hak-hak perempuan, pendidikan, dan peran perempuan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Kongres juga menekankan perlunya dukungan sosial dan politik terhadap partisipasi aktif perempuan dalam gerakan nasional. Oke, selanjutnya ada aspek utama yang ketiga, yaitu proses dan pelaksanaan partisipasi dan organisasi. Kongres Kaum Ibu melibatkan berbagai organisasi perempuan yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Pelaksanaan kongres mencakup diskusi, pemilihan komite, dan perumusan rencana aksi. Buku ini menggambarkan bagaimana perempuan dari berbagai latar belakang bersatu untuk menyuarakan kepentingan mereka dan menyusun strategi perjuangan. Pengaruh terhadap gerakan nasional adalah kongres ini tidak hanya sekedar forum diskusi, tetapi juga merupakan ajang untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam perjuangan.
Diskusi yang terjadi dalam Kongres membantu membentuk strategi dan peran perempuan dalam struktur perjuangan nasionalis. Oke, selanjutnya aspek utama yang keempat, yaitu dampak dan konsekuensi perubahan sosial. Kongres Kaum Ibu berperan penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Buku ini mencatat bagaimana Kongres membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan politik, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah Kongres, terdapat peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek perjuangan kemerdekaan, termasuk dalam organisasi politik dan sosial. Buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kongres dalam memberdayakan perempuan berkontribusi pada kekuatan gerakan nasional secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke bagian aspek utama yang terakhir, yaitu di bagian kesimpulan. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi dan beberapa sumber Kongres Kaum Ibu digambarkan sebagai momen krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengadvokasi hak-hak perempuan, tetapi juga berperan penting dalam merumuskan strategi perjuangan kemerdekaan yang lebih inklusif. Interpretasi dalam buku dan beberapa sumber ini menekankan bagaimana Kongres membantu membangun fondasi bagi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam politik dan perjuangan nasional, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Ibu ternyata bukan saja merupakan hari peringatan untuk mengucapkan terima kasih atas jasa ibu yang begitu istimewa. Namun Hari Ibu bertujuan untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Tidak banyak yang mengetahui sejarah peringatan Hari Ibu di Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember ini. Sejarah Hari Ibu merujuk pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta di sebuah gedung dalam Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro. Oke, selanjutnya ada Kongres Perempuan Indonesia 1. Kongres Perempuan Indonesia 1 ini dihadiri sekitar 30 organisasi wanita yang menyebar di Jawa dan Sumatera. Para perempuan tersebut terinspirasi dari perjuangan wanita era abad ke-19 untuk berjuang melawan para penjajah. Tujuan pengadaan Kongres Perempuan Indonesia 1 ini ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita di Indonesia. Selain itu, untuk menyambung pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia, Kongres Indonesia Perempuan 1 melahirkan dua hal besar yang berdampak bagi kehidupan perempuan Indonesia, yaitu yang pertama, munculnya hasrat untuk membentuk organisasi yang solid dengan menghadirkan Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Yang kedua, melahirkan 3 mosi yang merajuk pada kemajuan perempuan, seperti tuntutan penambahan sekolah rendah untuk perempuan, perbaikan aturan dalam pernikahan, serta perbaikan aturan mengenai dukungan janda dan anak yatim. Setelah itu diadakan juga kongres lanjutan, yaitu Kongres Perempuan kedua, ketiga, dan keempat. Pada Kongres Perempuan ketiga yang diadakan di Bandung pada 23 sampai dengan 27 Juli tahun 1938, mereka membahas mengenai tuntutan persamaan hak dan harga antara pria dan wanita. Persamaan itu juga harus dilandasi oleh kodrat serta kewajibannya masing-masing. Lebih lanjut, Kongres ini menyetujui pula RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh N.Y. Maria Ulfah. Dalam kongres ini pula, Hari Ibu ditetapkan pada 22 Desember, yang merupakan tanggal berdirinya Federasi Perkumpulan Wanita bernama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI).